Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif 6169. Di sini saya akan mengulas mengenai sistem informasi manajemen bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam kemajuan organisasi, khususnya pada kegiatan operasional, di mana sistem informasi mendukung beberapa kegiatan yaitu pemasaran, produksi, keuangan, SDM maupun SDI. Sumber daya informasi sendiri terdiri dari piranti keras komputer, yaitu komputer yang digunakan untuk mengakses data-data, kemudian piranti lunak yaitu sistem yang digunakan, selanjutnya spesialis informasi atau para ahli dalam bidang informasi, kemudian pengguna yaitu orang yang menggunakan sistem informasi, selanjutnya yaitu fasilitas atau alat-alat yang tersedia, kemudian basis data yang digunakan, dan yang terakhir yang paling penting yaitu informasi. Spesialis informasi yang pertama ada analis sistem yaitu orang yang bekerja untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Kemudian administrator basis data, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas data-data yang ada. Kemudian webmaster, seorang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan, orang yang mengisi situs web perusahaan. Kemudian spesialis jaringan yaitu orang yang bertanggung jawab atas koneksi-koneksi di perusahaan yang nantinya akan memudahkan perusahaan dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu programmer, yaitu orang yang membuat program sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya operator atau orang yang menjalankan, yang menjadi customer, yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan konsumen. Selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. Di sini diperlihatkan bahwa CIO menempatkan paling tinggi sebagai ketua dari organisasi layanan informasi. Selanjutnya disusul oleh manajer, dan bawah lagi yaitu ada pegawai. Selanjutnya yaitu struktur organisasi inovatif. Manajemen puncak menempati struktur organisasi paling tinggi, kemudian jaringan penentuan visi. Setelah itu disusul oleh CIO, kemudian perencanaan strategis dan lainnya. Selanjutnya yaitu komputasi pengguna akhir. 4 pengaruh utama yang menyebabkan timbulnya komputasi pengguna akhir yaitu yang pertama dampak pendidikan komputer. Jadi dari pendidikan akan menghasilkan suatu komputasi pengguna akhir. Selanjutnya yaitu antrian layanan informasi. Semakin panjang antrian maka semakin menciptakan komputasi pengguna akhir. Selanjutnya yaitu murahnya piranti keras. Karena semakin berkembangnya zaman maka piranti keras harganya mudah dijangkau. Setelah itu piranti lunak siap pakai. Sekarang itu software itu semakin mudah kita dapatkan hanya dengan kita mencari software yang kita inginkan di Google. Selanjutnya yaitu keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan. Dengan memanfaatkan komputasi akhir kita dapat melihat kemampuan sejauh mana perusahaan itu melangkah, kemudian bagaimana perusahaan itu menghadapi sebuah tantangan. Setelah itu mempersempit jarak komunikasi. Jika kita secara fisik kita membutuhkan jarak yang dekat, namun setelah kita menggunakan komputasi pengguna akhir maka kita tidak perlu bertatap muka. Selanjutnya yaitu resiko komputasi pengguna akhir. Resiko yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk, karena pengembangan suatu sistem itu sangat susah. Jadi kemungkinan besar membutuhkan teknisi yang profesional. Setelah itu penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, karena dengan adanya sistem informasi memangkas dari penggunaan sumber daya manusia yang ada. Setelah itu hilangnya integritas data
data dapat diakses semua orang, maka dari itu akan menyebabkan data tersebut tidak integritas lagi. Hilangnya keamanan. Masalah besar dalam suatu sistem informasi yaitu masalah keamanan, di mana masalah keamanan tersebut dapat diatasi hanya oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian hilangnya kendali. Kendali tidak hanya bisa diakses oleh manajer puncak, namun semua orang dapat mengaksesnya, sehingga menyebabkan kendali tersebut hilang. Setelah itu, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan komputer. Seseorang yang ingin berkarir di bidang layanan informasi, maka ia harus mempunyai pengetahuan di bidang komputer. Kemudian selain pengetahuan komputer, mereka juga harus mempunyai pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan membaginya dengan orang lain. Pengetahuan penggunaan sistem selanjutnya yaitu teori sistem. Seseorang yang ingin berkarir pada bidang layanan informasi harus memahami konsep dari teori sistem, menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Kemudian pembuatan model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Setelah itu, keahlian yang harus dipunyai dalam pengembangan sistem, yang pertama ada keahlian komunikasi, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Kemudian kemampuan analitis, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kemudian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian otomatisasi kantor. OA meliputi sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dan orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemantauan masalah administrasi ke manajerial. Penggunaan email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Kantor maya. Kantor maya yaitu kantor atau sering kita sebut dengan kantor virtual. Nah, dalam keadaan seperti ini kita sudah merasakan bagaimana sistem kerja dari kantor maya. Kita tidak perlu datang langsung ke tempat kantor untuk bekerja maupun kita belajar gitu. Kemudian keuntungan kantor maya dari sistem virtual tersebut dapat memangkas biaya fasilitas dan biaya peralatan serta berkurangnya penghentian pekerjaan. Selanjutnya kontributor sosial. Selanjutnya yaitu kerugian kantor maya. Yang pertama ada moral yang rendah dikarenakan kurangnya rasa kepedulian sosial ketika kita hanya mengandalkan suatu sistem virtual. Selanjutnya yaitu kekhawatiran akan risiko keamanan. Rawannya pembobolan sistem dapat menyebabkan keamanan semakin lemah. Selanjutnya organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa hingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Nah, begitulah penjelasan mengenai bab 4 sistem informasi manajemen, pengguna dan pengembangan sistem. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.